Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar nih satu area investasi yang jujur aja penuh nuansa dan seringkali agak rumit ya. Namanya sekuritas senior tapi yang ada fitur spekulatifnya. Panduan kita seperti biasa, teks fundamental security analysis dari Graham dan Dodd, plus ada tambahan perspektif modern nih dari J. Schramerkin di edisi ke-6-nya. Betul sekali. Biasanya kan kita mikir investasi itu kotak-kotaknya jelas ya. Obligasi itu buat aman, saham buat pertumbuhan. Nah, ini gimana ceritanya kalau ada instrumen yang mainnya di tengah-tengah gitu? Bisa jadi obligasi atau saham preferen tapi dari perusahaan yang mungkin kondisi keuangannya lagi kurang oke? Atau bisa juga sekuritas yang ada bonusnya, kayak opsi buat diubah jadi saham biasa. Jadi abu-abu banget ya. Iya, Anda menyoroti titik krusialnya. Misi kita hari ini yaitu membedah gimana sih cara analisis sekuritas hibrida semacam ini pakai kacamata prinsip Graham dan Dodd. Kita mau telusuri kenapa label senior itu nggak selalu berarti aman, risiko apa aja yang ngumpet di baliknya, dan gimana Anda nih sebagai investor cerdik bisa coba gali nilai potensial di tempat yang mungkin, ya, dihindari banyak orang. Ini bukan cuma soal ngejar imbal hasil tinggi doang loh. Ini tentang paham substansi di balik nama sekuritas itu. Mari kita mulai deh penyelidikan ini. Oke. Mari kita urai satu-satu kalau gitu. Kita ngomongin sekuritas senior. Biasanya sih obligasi sama saham preferen ya. Yang secara teori kan klaimnya duluan nih atas aset dan laba dibanding saham biasa. Tapi apa sih yang bisa bikin dia jadi spekulatif? Nah, ini ada dua jalur utama, bisa dibilang gitu, yang bikin sekuritas senior masuk ranah spekulatif. Jalur pertama ya karena perusahaan yang nerbitin itu sendiri, profil keamanannya diragukan. Graham dan Dodd bahas ini cukup dalam sih. Intinya, mungkin kemampuan perusahaan buat cetak laba itu nggak cukup konsisten, atau nggak cukup kuat buat nutupin bayar bunga atau dividen preference secara terus-menerus. Jadi ada risiko gagal bayar gitu. Oke, itu jalur pertama ya, perusahaannya yang bermasalah. Betul. Jalur kedua, si sekuritas seniornya ini mungkin ada aksesorisnya. Ada fitur tambahan yang menarik, tapi ya ada risikonya juga. Contohnya, hak buat diubah jadi saham biasa, atau warrant yang kasih hak beli saham nanti. Fitur-fitur kayak gini nih, seperti dibahas Graham dan Dodd, bisa bikin harga sekuritasnya itu naik turunnya liar banget. Lebih ngikutin harga sahamnya, bukan cuma soal seberapa aman kreditnya. Jadi harganya udah nggak murni cerminan status senioritasnya lagi. Wah, menarik nih. Saya jadi ingat J.S. Ramerkin di pengantar bagian 3 edisi ke-6 Security Analysis itu, dia kasih perspektif kuat banget. Dia bilang investasi di perusahaan bermasalah, distress investing ya istilahnya, yang seringnya melibatkan sekuritas senior tipe pertama tadi, itu justru bentuk paling murni dari value investing. Gambaran dia itu cukup unik ya, kayak dapet kantong kejutan gitu. Isinya campur aduk. Kas, utang senior, utang junior, sama ekuitas baru dari perusahaan yang habis direstrukturisasi. Iya, gambaran itu pas banget. Dan ini nguatin lagi salah satu pesan utama Graham dan Dodd. Jangan pernah nilai sekuritas cuma dari namanya doang. Label obligasi nggak otomatis aman. Saham preferen nggak otomatis lebih bagus dari saham biasa. Analisis mendalam ke bisnis intinya, kondisi finansialnya, itu jadi kunci mutlak. Apalagi kalau kita masuk ke zona spekulatif kayak gini nih, harus gali lebih dalam dari sekedar namanya. Oke. Coba kita fokus dulu deh ke jenis kedua tadi yang Anda sebut sekuritas yang ada bonus atau hak istimewanya. Obligasi konvertibel contohnya. Kan bisa ditukar jadi saham biasa. Kalau dipikir-pikir kayaknya enak banget ya dapat keamanan obligasi plus potensi untung kalau harga sahamnya naik. Tapi beneran sesimpel itu nggak sih di lapangannya? Secara teori, ya memang itu daya tariknya. Anda pegang klaim pendapatan tetap dari bunga, tapi juga kayak pegang tiket lotre kalau harga sahamnya terbang. Tapi, nah ini dia. Graham dan Dodd kasih dua peringatan penting yang perlu Anda perhatiin banget. Peringatan pertama, bahaya bayar kemahalan buat hak istimewa ini. Sering banget, harga sekuritas konvertibel atau yang ada warannya, itu udah dibumbuin, udah dinaikin harganya karena ada fitur tambahan itu. Oh, Akibatnya apa? Ya, margin of safety Anda, batas keamanannya bisa jadi tipis banget.
Anda mungkin bayar harga premium buat obligasi yang kualitas kreditnya sebenarnya B aja gitu. Cuma karena kesengsem sama potensi untung dari fitur konversinya, nilai intrinsik obligasinya sendiri bisa jadi jauh di bawah harga pasarnya. Jadi fitur ekstra itu bisa kayak nutupin kualitas asli obligasinya gitu ya, bikin kita bayar lebih mahal dari seharusnya. Nah, itu intinya. Dan ini nyambung banget sama peringatan kedua dari Graham dan Dodd, jebakan psikologis. Karena ada potensi untung gede kalau sahamnya meroket, ada godaan kuat buat investor buat nahan sekuritas ini kelamaan. Berharap dapat jackpot lah istilahnya. Padahal, kalau Anda pendekatannya dari sisi investasi yang pentingin aman pokoknya dan dapat untung wajar, bukan spekulasi murni, Graham dan Dodd bilang, keuntungan wajar yang bisa diharapkan dari fitur ini tuh biasanya terbatas. Terbatas gimana maksudnya? Mereka kasih angka kasar sih, mungkin untung sekitar 25-35% dari nilai nominal obligasinya, itu batas wajar. Sebelum harganya jadi terlalu didorong spekulasi saham dan risiko Anda jadi geser drastis. Kalau udah lewat titik itu, Anda sebenarnya udah lebih kayak pegang saham aja dengan segala risikonya, bukan lagi pegang obligasi yang nyari aman. Wah, contoh Run Cardex Bureau 5.5S tahun 1925 yang mereka bahas itu jadi kebayang ya. Dibeli dekat harga pari 99.5, ada waran beli saham, setahun kemudian nilainya jadi 145 gara-gara sahamnya naik. Ini nunjukin potensinya ada, tapi sekaligus ada resiko juga ya kalau masuknya telat atau malah serakah. Persis. Itu contoh klasik gimana mekanismenya bisa jalan. Bisa positif, bisa negatif, tergantung timing sama harga beli Anda. Kunci analisis yang benar, kata Graham dan Dodd, gini. Evaluasi dulu keamanan si sekuritas senior itu seolah-olah nggak ada hak istimewanya. Obligasi atau saham preferen ini kuat nggak berdiri sendiri berdasarkan analisis fundamental? Kalau jawabannya iya, baru deh Anda nilai. Berapa sih nilai tambah yang pantas buat fitur konversi atau warannya itu? Jangan sampai bonus jadi alasan beli aset yang jelek kualitasnya. Oke, jadi cek dulu fondasinya ya. Betul. Dan penting juga buat sadar kalau fitur-fitur ini bisa macam-macam banget dan kompleks. Ada yang bisa diubah jadi saham preferen lain, bukan saham biasa. Ada yang skala harga konversinya berubah seiring waktu, kayak contoh AT&T dibentur 4,5S tahun 1929 itu. Harganya naik bertahap. Bahkan ada loh klausul konversi paksa dari perusahaan kalau syarat tertentu terpenuhi, kayak di kasus Associated Gas and Electric. Jadi, baca detail prospektus atau perjanjian obligasinya tuh krusial banget. Wah, detailnya banyak ya ternyata. Oke. Nah, setelah bahas yang menarik karena bonusnya, kita geser yuk ke sisi lain yang mungkin lebih menantang ya. Sekuritas senior yang spekulatif bukan karena fitur tambahan, tapi karena kualitas dasarnya emang nggak memadai. Pinjam istilah Graham dan Dodd. Ini masuk ke area yang disebut Merkin tadi, distressed investing. Pendekatan analisisnya gimana nih kalau yang kayak gini? Nah, kalau di sini, kerangka berpikirnya harus geser total. Graham dan Dodd nyaranin buat deketin sekuritas ini seolah-olah mereka itu saham biasa. Tapi, ya tetap ingat kalau mereka punya klaim prioritas meskipun terbatas dan potensi pemulihannya bisa beda. Prinsip utamanya gini, nilai sebuah obligasi atau saham preferen dari perusahaan yang lagi susah itu nggak mungkin lebih tinggi dari nilai total perusahaan itu kalau dianggap nggak punya utang sama sekali. Maksudnya gimana tuh? Ya artinya Anda nggak bisa lagi cuma lihat yield-nya yang tinggi. Yield tinggi seringkali cuma ilusi kalau pokok investasi Anda berisiko amblas. Jadi yield tinggi aja nggak cukup buat nutupin risiko. Harus ada juga potensi kenaikan atau pemulihan nilai prinsipal yang signifikan. Entah itu lewat perbaikan kinerja perusahaan, restrukturisasi utang, atau ya likuidasi aset yang nilainya ternyata masih lumayan. Oh, jadi fokusnya bukan lagi nyari pendapatan tetap aman, tapi lebih kayak berburu potensi modalnya balik atau malah untung dari situasi susah itu ya. Kayak taruhan perusahaan ini bisa bangkit lagi gitu. Tepat sekali. Makanya, analisis neraca jadi senjata utama di sini. Graham dan Dodd nekenin banget pentingnya lihat nilai aset lancar bersih atau net current asset value. Itu loh, aset lancar, kas, piutang, persediaan, dikurangi semua utangnya, jangka pendek dan panjang. Ini dianggap kayak proksi kasar buat nilai likuidasi minimal perusahaan. Zaman mereka dulu, mereka nemu banyak saham, dan ini berlaku juga buat sekuritas senior berisiko tinggi, yang harganya di pasar di bawah nilai aset lancar bersihnya.
Ini bisa jadi sumber margin of safety katanya. Contohnya yang kayak electric refrigeration Kelvinator 6S tahun 1929 itu ya. Dijual di harga 66, padahal nilai aset lancar bersihnya jauh di atas total nilai obligasinya. Tapi di sisi lain, ada juga contoh kayak Airhall Notes atau Ajax Rubber 8S yang nunjukin kalau nilai aset di neraca itu bisa jadi cuma angka doang pas likuidasi beneran terjadi. Ini nunjukin pentingnya nggak cuma lihat angka ya, tapi kualitas aset di baliknya juga. Krusial banget. Anda harus kritis nilainya. Seberapa nyata sih nilai aset itu kalau kondisinya lagi tertekan atau likuidasi? Persediaan itu bisa dijual dekat nilai buku nggak? Piutang usaha kira-kira bisa ketagih berapa persen? Nah, perspektif modern dari Merkin di edisi ke-6 itu nambahin lapisan kompleksitas yang relevan buat zaman sekarang. Dia bahas gimana proses pilot kayak bab 11 di AS sekarang bisa jadi alat strategi bisnis. Contohnya kasus Texaco lawan Pennzoil. Wah, jadi makin rumit ya? Iya. Meskin juga nunjukin adanya potensi nilai tersembunyi yang bisa muncul bahkan di ekuitas perusahaan yang kelihatannya bangkrut, kayak yang dieksploitasi Card Icon di kasus Texaco. Terus ada lagi kerumitan struktur utang antara induk dan anak usaha. Kayak di kasus Adelphia Communications, itu bikin analisisnya jauh lebih jelimet. Dan yang nggak kalah penting, fokus ke potensi pembalikan kinerja operasional, kayak di kasus supermarket Winn-Dixie. Tapi semua kerumitan modern ini ujung-ujungnya tetap balik ke prinsip dasar Graham dan Dodd, pahami bisnisnya secara fundamental. Oke, jadi intinya buat sekuritas senior yang kualitasnya rendah ini, kita harus investigasi mendalam soal prospek bisnisnya ke depan, seberapa bisa diandalkan nilai asetnya, dan potensi skenario pemulihan modal kita. Jangan cuma silau sama yield tinggi atau status formal obligasinya ya. Analisisnya harus jauh lebih dalam. Persis. Dari obrolan kita sejauh ini nih kelihatan banget ya kalau analisis jenis sekuritas abu-abu ini butuh pola pikir yang beda. Graham dan Dodd kan selalu nekenin bedanya investasi yang basisnya analisis cermat, tujuannya jaga modal pokok dan dapat untung memuaskan, sama spekulasi. Nah, sekuritas yang kita bahas ini bener-bener main di perbatasan, bikin garisnya jadi kabur gitu. Anda nangkap esensinya banget. Mergin pakai istilah blood and judgment. Perlu darah alias keberanian buat masuk ke area yang dijauhi pasar, tapi juga perlu judgment alias penilaian yang hati-hati banget dan rasional. Ini jelas bukan buat investor pasif atau yang ikut-ikutan aja. Adanya peluang di sekuritas kayak gini juga secara nggak langsung nantang hipotesis pasar efisien kan? Teori yang bilang kalau harga aset di pasar itu udah selalu nyerminin semua informasi yang ada. Kalau pasar seefisien itu, harusnya nggak ada dong anomali harga di sekuritas distressed atau yang fiturnya aneh-aneh. Betul juga ya. Tapi kenyataannya peluang itu ada. Kenapa? Ya seringnya karena pasar reaksinya lebay sama berita buruk, atau gagal paham sama kompleksitas situasinya, atau didorong emosi kayak takut dan panik, bukan analisis rasional. Nah, disinilah investor yang disiplin dan analitis bisa nemu celah. Ini jadi balik lagi ke konsep margin of safety Graham dan Dodd ya, pilar utama mereka. Rasanya nih kalau di konteks sekuritas spekulatif ini, margin keamanan jadi lebih penting lagi ya kan? Mengingat ketidakpastian dan risikonya jauh lebih tinggi dibanding investasi biasa. Mutlak. Vital banget. Mau itu pas Anda nilai keamanan dasar obligasi konvertible sebelum hitung nilai opsinya, atau pas Anda ngira-ngira potensi pemulihan obligasi distress di berbagai skenario, atau pas nyoba nilai harga wadar warrant, Anda butuh bantalan kesalahan yang signifikan. Artinya, ya Anda harus berani nawar dan beli cuma di harga yang jauh di bawah perkiraan nilai intrinsik Anda. Ini satu-satunya cara buat lindungin diri dari masa depan yang nggak pasti, dan kemungkinan Anda salah analisis. Margin keamanan itu jangkar Anda di lautan ketidakpastian ini. Oke. Setelah penjelajahan yang cukup dalam ini ya, kira-kira apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang? Kita udah kupas dunia sekuritas senior yang kompleks, yang bisa punya elemen spekulatif kuat, entah itu karena ada fitur tambahan kayak hak konversi atau waran, atau ya karena kualitas fundamental perusahaannya emang lagi di zona resiko tinggi atau distress. Kesimpulannya sih, balik lagi ke prinsip abadi value investing ala Graham dan Dodd. Kerjain PR Anda dengan teliti. Jangan gampang tergoda sama iming-iming yield tinggi atau fitur menarik di permukaan doang. Gali lebih dalam buat paham bisnis intinya, nilai asetnya secara realistis di berbagai skenario, gimana struktur klaimnya, dan selalu
selalu minta margin keamanan yang substansial buat lindungin modal Anda. Analisis sekuritas jenis ini butuh ketajaman dan skeptisisme yang seringkali lebih mirip kayak analisis saham biasa berisiko tinggi daripada obligasi aman pada umumnya lah. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana sih pemahaman mendalam soal sekuritas zona abu-abu ini yang nggak bisa dikotakin kaku sebagai aman kayak obligasi pemerintah atau pertumbuhan kayak saham blue chip? Bisa ngasah kemampuan analisis Anda terhadap semua jenis investasi. Mungkin dengan bergelut sama kompleksitas ini, kita jadi kepaksa buat selalu lihat di balik label formal, obligasi, preference, saham, dan fokus ke substansi bisnisnya, struktur modalnya, serta resiko dan potensi nyata di balik setiap peluang investasi yang kita hadapi. Menarik sekali tuh. Terima kasih banyak sudah menyertai kami dalam penjelajahan kali ini. Sampai ketemu di analisis mendalam berikutnya ya.